Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifal Agus Rianto, NIM 2073017 dengan mata kuliah Kemudi Rem dan Suspensi. Pada kali ini saya akan menjawab ujian akhir semester Kemudi Rem dan Suspensi. Yang pertama yaitu tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis dan cara kerja pada rem cakram beserta gambarnya. Yang pertama, pengertian rem cakram. Rem cakram merupakan perangkat yang digunakan pada kendaraan modern, atau rem ini bekerja dengan cara menjepit cakram yang biasanya dipasang pada roda kendaraan. Untuk menjepit cakram digunakan kaliper yang digerakkan oleh piston untuk mendorong kampas rem cakram. Komponen-komponen utama pada rem cakram yang pertama disc brake, yang kedua kampas rem, yang ketiga kaliper rem, yang keempat pedal rem, yang kelima master silinder, yang keenam reservoir, yang ketujuh selang hidrolik, dan yang kedelapan booster rem. Untuk fungsinya bisa kita baca secara seksama. Untuk soal yang cara kerja rem cakram. Yang pertama, saat pedal rem diinjak. Ketika kita menginjak pedal rem maka akan timbul tekanan hidrolik dari master silinder. Tekanan tersebut akan disalurkan ke aktuator rem, dalam hal ini kaliper rem. Yang kedua, saat pedal rem dilepas. Ketika kita melepas pedal rem maka tekanan hidrolik yang sebelumnya ada di dalam sistem rem menjadi hilang. Ini akan menyebabkan kampas rem kehilangan daya dorong, karena daya dorong pada kampas tersebut sejatinya berasal dari kekuatan injakan kaki kita pada saat pengereman. Yang kedua, tuliskan prinsip kerja, nama, fungsi komponen, serta cara kerja pada booster rem. Untuk fungsi booster rem, untuk membantu memberikan keringanan pada pengemudi saat menginjak pedal rem. Komponen utama booster rem yang pertama, karet diafragma, 2 katup udara, 3 katup vakum, 4 tuas pendorong, 5 katup pengontrol vakum, 6 tuas frekasi, 7 torak booster, 8 tuas pendorong, 9 saluran vakum, 10 katup satu arah. Cara kerja booster rem. Yang pertama, pedal rem tidak bekerja. Air valve tertarik ke kanan oleh air valve return spring bertemu dengan kontrol valve sehingga tertutup dan udara luar tidak bisa masuk ke variabel pressure chamber. Vakum valve terbuka menyebabkan terjadinya kevakuman pada konstan dan variabel pressure chamber. Piston terdorong ke kanan oleh pegas diafragma. Yang kedua, saat pedal rem diinjak, valve operating rod mendorong air valve dan kontrol valve menyebabkan vakum valve tertutup dan air valve terbuka. Hal ini menyebabkan udara luar masuk ke variabel pressure chamber. Perbedaan tekanan antara variabel dan konstan pressure chamber menyebabkan piston bergerak ke kiri. Soal yang nomor 3, jelaskan analisis atau diagnosa gangguan perawatan beserta memperbaiki pada booster rem. Untuk gangguan pada booster rem, kerusakan yang terjadi pada booster rem akan mempengaruhi minyak rem sehingga tekanan saat proses pengereman akan menjadi keras dan membahayakan. Untuk hal memperbaikinya maka ini lebih baik dikonsultasikan dengan teknisi ahli dan tentunya terpercaya. Langkah-langkah perawatan pada booster rem. Yang pertama yaitu pemeriksaan celah pedal rem. Yang kedua, pemeriksaan kerja booster rem. Yang ketiga, pemeriksaan kekedapan udara pada booster. Yang keempat, pemeriksaan tahanan ke depan pada udara booster. Itu untuk memperjelas bisa dibaca secara sendiri-sendiri nantinya. Gangguan pada rem servo dan langkah memperbaikinya. Yang pertama yaitu booster rem rusak. Cara memperbaikinya dengan mengganti booster rem. Yang kedua, ada kebocoran pada selang vakum, yaitu dengan cara mengganti selang. Selang vakum tersumbat bisa kita perbaiki dengan membersihkan selang tersebut atau bisa diganti. Yang keempat, terjadi kebocoran pada karet seal servo. Cara mengatasinya adalah dengan mengganti seal pada rem servo. Tabung angin berisi oli karena pentil blower rusak. Cara mengatasinya adalah dengan membersihkan tabung tersebut, keluarkan oli dan ganti pentil yang bocor.
Untuk soal nomor 4, jelaskan fungsi komponen tipe pada sistem suspensi beserta gambar. Yang pertama, pegas. Pegas berfungsi untuk menyerap kejutan yang diterima dari jalan dan getaran pada roda-roda agar tidak tercampai ke bodi. Fungsinya untuk meningkatkan kemampuan cengkeraman roda saat jalan. Yang kedua, shock absorber, peredam kejut, untuk meredam atau melawan oskilasi gerak naik turun yang disebabkan pegas untuk menyerap kejutan dari permukaan. Yang ketiga, ball joint, berfungsi untuk menerima beban vertikal maupun lateral dan berfungsi juga sumbu putaran pada saat kendaraan berbelok. Yang keempat, stabilizer bar, yaitu untuk mengurangi reaksi ban transaksi dan mengurangi kemiringan pada kendaraan akibat gaya sentrifugal. Yang kelima, strut bar, berfungsi untuk menahan lower RM. Control rod, berfungsi menahan axle pada posisinya terhadap beban dari arah samping. Yang ketujuh, bumper. Yang kedelapan, lower RM. Jenis-jenis suspensi. Yang pertama, suspensi McPherson. Yang kedua, suspensi double wishbone. Suspensi multilink. Suspensi flexible rigid. Suspensi independen, suspensi rigid lead spring, suspensi trailing RM, suspensi udara dan air suspensi. Itu untuk pengertiannya bisa kita baca secara mandiri nantinya. Untuk soal nomor 5, jelaskan diagnosa atau gangguan perawatan beserta perbaiki pada sistem suspensi. Suspensi tidak lurus. Yang kedua, shock breaker bocor. Yang keempat, karet per rusak. Yang kelima, ball joint rusak. Yang kelima, kontrol RM bengkok. Untuk lebih jelas bisa kita baca secara sendiri itu. Yang perawatan beserta memperbaiki pada suspensi. Yang pertama, suspensi tidak lurus. Itu biasanya jangan sampai menabrak lubang pada saat kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi. Yang kedua, jangan menggunakan kendaraan dengan muatan yang melebihi batas muatannya. Karet per, jika sudah terdengar bunyi-bunyi, itu bisa dilakukan penggantian pada karet per rem. Untuk perawatan ball joint, jangan terlalu sering melewati jalan rusak, dan untuk mengganti pelek, jangan terlalu yang besar. Untuk kontrol ARM, menggunakan kendaraan harus hati-hati saat melewati jalan rusak. Cara merawat sistem suspensi mobil: yang pertama, hindari jalan bergelombang. Yang kedua, jangan melebihi kapasitas beban. Yang ketiga, pemeriksaan jangan baut-baut suspensi secara rutin. Rutin membersihkan suspensi, ganti pelumas suspensi secara rutin. Jangan menunda penggantian komponen suspensi yang rusak. Lakukan sporing atau suspensi dan balance pada roda secara rutin. Yang keenam, perbedaan suspensi yang dipakai pada mobil penggerak depan dan roda penggerak belakang. Untuk penggerak roda depan biasa yang disebut dengan FWD. Pada mobil dengan sistem penggerak roda depan dapat melakukan akselerasi lebih baik. Hal tersebut dikarenakan mesin kendaraan akan menarik beban, tidak seperti RWD yang mendorongnya. Bahkan saat melakukan akselerasi, roda mobil tidak akan mudah mengalami slip. Kelebihannya yaitu yang dimiliki sistem FWD lainnya adalah memiliki radius putar lebih bagus apabila dibandingkan dengan RWD. Yang kedua, RWD, penggerak roda belakang. Pada umumnya untuk sistem penggerak ini hanya disematkan pada kendaraan mewah maupun mobil sport. Kelebihannya adalah handling yang cukup baik, apalagi saat melintasi tikungan. Yang ketujuh, tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis, tipe, cara kerja, membaca kode pada ban. Untuk jenis-jenis ban tersendiri, yang pertama yaitu ban tubeless. Ban tubeless ini tidak menggunakan ban dalam. Yang kedua, ban radial adalah ban yang terbuat dengan lapisan serat yang arahnya menyilang. Yang ketiga, ban bias.
Yang keempat, ban RFT atau Run Flat Tire. Yang selanjutnya, cara membaca kode ban atau kode roda. Yang pertama itu contohnya 205 menunjukkan lebar nominal bagian dalam ukuran milimeter. Yang kedua, 65 menunjukkan rasio aspek sebuah perbandingan. Yang ketiga itu R menunjukkan konstruksi ban dengan lapisan radial. Yang keempat, 15 menunjukkan diameter nominal pengguna pelek pada roda atau inci. Yang kelima, 095H adalah simbol yang menunjukkan kapasitas maksimum beban dan kecepatan ban yang secara aman dapat dioperasikan. Angka 95 merupakan beban maksimum 695 kg per ban. Yang kedelapan yaitu jelaskan analisa gangguan perawatan beserta perbaiki pada roda. Gangguan pada roda. Yang pertama, terasa berat saat memutar setir. Biasanya ini terjadi karena tekanan angin pada ban kurang dari spesifikasi. Yang kedua yaitu putaran roda tidak bagus. Bisa terjadi karena pemasangan roda tidak rata atau pelek yang sudah bengkok. Yang ketiga, putaran roda kurang halus. Itu bisa terjadi karena penyetelan rem kurang tepat atau pemasangan rem yang salah. Yang kedua, gangguan pada roda. Cara perawatan pada roda. Yang pertama, rutin memeriksa kondisi ban. Yang kedua, tukar posisi ban secara berkala. Pemeriksa tekanan angin ban. Yang ketiga, periksa barang bawaan. Yang keempat, selain melakukan hal-hal di atas, jangan lupa untuk mengasuransi mobil Anda dengan asuransi mobil Indonesia. Cukup sekian dari soal UAS KRS. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.